Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk teman-teman yang ada di Makassar dan di Papua. Kita kembali lagi dalam program pembelajaran daring kolaboratif yang merupakan hibah Kementerian Pendidikan antara Universitas Dipa Makassar dan Universitas 10 November Papua. Hari ini kita akan belajar lanjutan dari materi minggu lalu mengenai JavaScript. Kita review minggu lalu mengenai pembelajaran bagaimana JavaScript yang embedded dengan file terpisah, file.js, dan JavaScript yang terintegrasi di dalam struktur utama file HTML. Oke. Kelanjutan hari ini kita akan bicara tentang struktur kondisi yang ada di JavaScript dan perulangan serta function dalam JavaScript. Oke, kita langsung saja membahas materi hari ini, yaitu dari tiga submateri hari ini kita akan mulai dari function ya. Teman-teman bisa lihat di materi yang saya share saat ini, function seperti blok program pada umumnya merupakan subprogram yang dibuat, subkode program yang dibuat untuk mengefisienkan penulisan program. Nah, ini function. Ini di dalam JavaScript bisa digunakan baik kita buat di dalam seperti materi minggu lalu terpisah dalam file.js atau ada di dalam struktur utama file HTML, itu bisa digunakan dengan format keduanya. Oke. Function sendiri seperti yang kita tahu bahwa ini adalah subprogram yang dibuat terpisah dari program utama dan akan berfungsi apabila dipanggil. Function juga ada yang memiliki parameter dan bisa lebih dari satu parameter atau tanpa parameter. Oke. Kita langsung saja kita lihat ada beberapa contoh program di dalam penulisan JavaScript di dalam struktur HTML. Di dalam contoh pertama ini kita bisa simpulkan bahwa file yang kita buat ini merupakan JavaScript yang terintegrasi yang ada di dalam file utama atau dalam file struktur file HTML. Function ya, kita bisa lihat kita menggunakan keyword function, dan apabila function itu memberikan nilai balik kita menggunakan keyword return. Oke ya. Oke, dari dalam contoh program ini teman-teman bisa lihat bagaimana ada sebuah function dengan nama hitung ya. Hitung dengan parameter 1 dan parameter 2, di mana function ini akan mengembalikan nilai dengan menggunakan keyword return yang merupakan hasil operasi parameter 1 dan parameter 2. Kemudian di struktur utama dari JavaScript menampilkan dalam bentuk alert seperti contoh yang teman-teman bisa lihat. Kita bisa implementasikan langsung ya, langsung saja kita implementasikan. Saya coba buat file baru ya. Saya coba buat file baru, coba js.html. Teman-teman bisa lihat ya, adik-adik bisa lihat. Ini fungsinya. Oke, seperti yang tadi ini ada function hitung yang kemudian dipanggil ya. Dipanggil di program utamanya dengan mengirimkan parameter angka 5 dan 5. Kita langsung modifikasi saja 5 dan 10 ya. Kita coba jalankan. Saya buka dengan browser yang tersedia. Oke. Langsung menampilkan alert 15 yang merupakan hasil operasi di dalam function ya. Seperti itu struktur utama, itu contoh penggunaan function di JavaScript
seperti itu. Jadi function ini tidak akan dieksekusi apabila tidak digunakan atau dipanggil, ya, seperti itu. Misalnya kita blok aja pemanggilnya, apakah error, tidak error, tapi tidak ada yang dieksekusi karena memang function ini dibuat tapi tidak digunakan, seperti itu. Oke, itu tentang function. Kita kembali ke materi, ya. Teman-teman bisa lihat lagi, ya. Yang kedua, decision, ya. Decision statement. Decision statement seperti teman-teman pasti sudah belajar pemrograman dasar seperti algoritma dan pemrograman, bagaimana seleksi atau kondisi atau decision itu adalah sebuah logika pemrograman di mana akan mengeksekusi statement berdasarkan kondisi yang ditentukan, seperti itu. Apabila kondisinya benar, maka kondisi itu yang dijalankan. Apabila tidak, nanti kita kembali lagi dalam struktur kondisi itu. Apabila menggunakan kondisi statement else, maka apabila salah, kondisi else yang akan dieksekusi, seperti itu. Ini contoh yang pertama adalah kondisi seleksi if else, ya. Kita akan coba langsung implementasikan saja ke dalam bahasa script Java, ya. Script Java kita contoh aja ini, kita copy aja functionnya, ya. Kita copy aja, kita langsung implementasikan dengan yang kemarin. Kita coba rapikan. Ya, kita coba rapikan sedikit kita lakukan. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ada sebuah function namanya function bilangan, di mana function bilangan ini akan menerima inputan dari form, dari dokumen dengan dokumen ID bilangan, seperti itu. Kemudian dia akan periksa. Nah, ini sebuah struktur kondisi seleksi. Sebab bilangan itu adalah sebuah bilangan, maka masih kosong, ya, is none, ya, atau is empty. Is none itu memeriksa apakah inputan yang kita masuk merupakan angka atau bukan, bilangan atau bukan. Kalau bukan, misalnya kita input ABC seperti itu, maka tentu saja maka kondisi is none ini akan bernilai true, sehingga yang dieksekusi adalah alert, Anda belum memasukkan bilangan, seperti itu. Jika yang kita masukkan bilangan ternyata ada struktur berganda, ada kondisi di dalam kondisi, ya kan? Kondisi di dalam kondisi, di mana di dalam kondisi else itu ada kondisi lagi. Jika bilangan yang kita input lebih besar dari 0, maka sebuah variabel jenis akan diisi dengan string Anda bilangan positif. Bila lebih kecil dari 0, maka variabel jenis akan berisi string adalah bilangan negatif. Sedangkan kalau 0 atau tidak sama sekali, bukan lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0, yaitu 0, maka itu adalah 0, seperti itu. Lalu tampillah alert bil variabel inputan yang kita input dengan jenis atau hasil operasi seleksi, apakah dia bilangan positif, negatif, atau bilangan 0, seperti itu. Nah, function tanya bilangan ini belum digunakan. Kalau kita lihat di dalam struktur HTML yang kita buat seperti ini, belum digunakan.
kita kembali ke materi, ke project, kita lihat ternyata ada form yang dibuat. Kita coba panggil ya di dalam HTML sepertinya. Kita coba rapikan sedikit ya. Oh, ini masukkan bilangan dan ada input dengan name bilangan. Inilah yang kemudian ditarik, dibaca oleh JavaScript ya, mengkonversi. Kalau teman-teman bisa lihat, adik-adik bisa lihat ini bagaimana keyword, nama formnya, nama objeknya, dan value, artinya properti yang menangkap inputan, seperti itu. Oke. Kemudian ada input ya, button. Oke. Kita lanjut, kita coba refresh seperti ini. Nah, kita tanya aja, misalnya kita isi 21. Kita tanya 21 adalah bilangan positif. Kalau ternyata saya isi -7, -7 adalah bilangan negatif. Logika terakhir, kalau saya isi 0, 0 ada bilangan. Oke. Itulah contoh penggunaan seleksi. Ingat, ini adalah implementasi salah satu metode seleksi yang teman-teman sudah pelajari di mata kuliah dasar seperti algoritma dan pemrograman. Ini adalah mata kuliah pemrograman web, sehingga implementasinya kita akan coba di JavaScript. Oke. Beberapa minggu depan nanti kita akan coba juga struktur-struktur kontrol seleksi dan perulangan di dalam di dalam PHP seperti itu. Oke. Kemudian di JavaScript juga kita bisa menggunakan switch case. Switch case adalah sebuah mekanisme perulangan yang dibuat dengan mencocokkan nilai dari yang di switch. Misalnya kita akan men-switch sebuah variabel, apabila lalu kita akan cocokkan dengan case. Bila variabel yang di switch sama dengan nilai yang di case, maka statement itulah yang dieksekusi, seperti itu. Cuma yang unik, agar kita keluar dari kondisi case, kita harus menambahkan keyword break. Karena tanpa break, maka case akan belum berhenti dan akan menanyakan kembali ke case di bawahnya, seperti itu. Makanya penting untuk penggunaan break di dalam struktur kontrol switch case ya. Seperti yang teman-teman lihat, ini ada function tanya bulan ya. Apabila kita input 1 sampai 12, maka akan menebak, akan menampilkan sebuah alert apakah Januari Februari sesuai dengan struktur switch case yang kita gunakan, seperti itu. Kalau bukan 1 dari 12, maka yang tampil adalah option defaultnya. Kalau di struktur if else, else adalah yang menampung kondisi apabila tidak ada yang benar di dalam struktur if, sedangkan case itu default di dalam struktur switch case akan dieksekusi apabila di dalam case tidak ada nilai yang bersesuaian dengan variabel yang di switch, seperti itu. Kita coba saja kita implementasikan struktur switch case di dalam function tanya bulan yang sudah kita buat ya, seperti ini. Kita langsung saja di sini teman-teman lihat, bulan adalah sebuah variabel yang diambil dari form, artinya dari isian yang kita isi. Kemudian bulanlah, variabel bulanlah yang di switch. Kemudian di dalam switch ini ada keyword case dengan nilai masing-masing. Seperti yang tadi saya bahasakan, case akan memeriksa apakah nilai dari variabel yang di switch. Apabila bersesuaian, maka
statement di dalam case tersebut yang akan dieksekusi. Di dalam contoh ini yang statementnya adalah nama bulan, diberikan sebuah keterangan bulan ke-1 adalah Januari sampai bulan ke-12 adalah Desember. Ingat tadi, agar kita keluar dari struktur case, apabila sudah menemukan case yang benar, kita harus menggunakan keyword break seperti ini. Ya, ada yang menulis dengan format model seperti ini, tidak ada masalah, yang mana nyaman saja bagi adik-adik programmer nantinya untuk menulis, ya seperti itu. Karena kalau tanpa break, maka misalnya dia akan eksekusi lagi, dia akan lagi mempertanyakan, memeriksa case di bawahnya, padahal case di atas sudah benar, seperti itu, sudah benar, sudah tepat. Nah, ingat lagi default apabila di dalam switch case ini tidak ada nilai yang bersesuaian antara variabel yang di switch dengan nilai yang di case. Tapi apakah default ini bisa ada atau tidak, dia sifatnya opsional. Bisa ada, bisa tidak, seperti itu ya, seperti itu. Lalu outputnya alert nama bulan. Oke, kita buat kembali form isiannya. Oke, kita buat form yang beda lah ya, supaya nggak menghapus. Ini n-nya saya kasih double, sehingga di sini saya nama formnya juga disesuaikan. Ingat, ini name-nya dari input form adalah ibulan, di sini ibulan. Ini yang perlu jadi perhatian juga ya, seperti itu. Inputnya oke. Nah, ini ingat tadi saya lupa sampaikan, button itu akan mengakses nama function di dalam JavaScript. Kita bisa lewat event ada on click, ada on banyak ya. Kalau button ya tentu on click ya. Tanya bulan, mana tanya bulan? Function tanya bulan. Oke. Kita langsung saja refresh yang sudah kita hitung, masukkan 12, bulan 12 adalah Desember. Kalau bulan 13 Anda salah mengisi. Ini coba saya tadi sempat bilang default adalah opsional, boleh ada boleh tidak. Kalau kita hapus lalu kita tulis 15, tentu saja alertnya nilainya kosong ya, seperti itu. Variabel nama bulan kosong. Oke, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan dengan struktur percabangan atau statement switch case seperti itu. Oke, kita masuk di struktur terakhir, sama seperti ini penerapan dari konsep perulangan atau looping ya. Nah, di looping di dalam JavaScript ada beberapa format yang bisa kita pakai, ada beberapa model. For itu sendiri ya, while ya, sama do while. Umumnya memang ada beberapa struktur pemrograman, tapi umumnya hampir semua pemrograman standarnya 3 ya, for, while, dengan do while. Kita coba saja langsung, kita tahu ya, mereview saja. Perulangan adalah sebuah statement yang akan dieksekusi berulang-ulang sesuai dengan kondisi dari nilai perulangan yang ditentukan atau yang diset atau kondisi. Nah, kalau model perulangan adalah value yang sudah ditentukan. Formatnya seperti perulangan for pada umumnya di hampir semua bahasa pemrograman. For itu punya 3 variabel, nilai awal, inisiasi, kondisi, dan ada increment atau decrement yang berupaya mengubah nilai awal. Karena kalau tanpa posisi increment atau decrement atau perubahan terhadap
nilai awal, tentu saja looping akan terjebak, ya kan, dia akan terjebak untuk melakukan looping tanpa stop seperti itu. Kita coba saja langsung ya. Ya, ini kita coba aja ya. Kita coba masih dalam script ya. Dokumen write-learn, latihan perulangan for, ini seperti echo di PHP atau println di C, ya kan, seperti itu. Nah, ingat ada perulangan ya. Perulangan I sama dengan 1 selama I lebih, kondisinya benar, I lebih kecil dari 10, dan ada increment I setiap perulangan akan ditambah 1 seperti itu. Lalu ya, ini tidak dalam function sehingga langsung dieksekusi. Kita refresh saja ya, langsung ya, langsung ada pencetakan. Oke. Dan ada kuadrannya, ya kan, ada kuadrannya, teman-teman bisa lihat kuadran SQ ya. SQ adalah I kali I. Kalau I nya 1 berarti 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 3 sampai I nya lebih kecil atau sama dengan 10. Jadi akan diulang 1 sampai 10 dan dikuadratkan. Seperti inilah hasilnya. Cukup simpel penggunaannya. Ini adalah konsep pemrograman yang penting ya, yang paling banyak digunakan, struktur yang umumnya akan digunakan. Misal kita ingin menampilkan data dalam database, tentu kita bisa melakukannya dengan model perulangan seperti itu. Karena dengan model perulangan, tabel kita akan jadi dinamis. Berapapun data di dalam database akan ditampilkan sejumlah data itu, seperti itu. Oke, kita lanjut. Struktur perulangan berikutnya adalah while. Formatnya while, dia akan menanyakan kondisi, lalu apabila kondisinya benar, dia akan eksekusi statementnya. Oke, sedangkan yang kedua adalah do while. Mengeksekusi statement baru menanyakan kondisinya. Selama kondisinya benar akan dieksekusi, seperti itu. Jadi bedanya while do while itu seperti apa ya? Contoh yang agak ekstrim ya. Kalau while itu bertanya dulu baru memukul. Kalau do while memukul dulu baru bertanya. Jadi minimal perbedaannya, kalau ditanya while do while, perbedaannya adalah do while memungkinkan minimal terjadi 1 kali eksekusi statement, sedangkan do while memungkinkan tidak terjadinya statement walaupun hanya 1 kali. Memungkinkan apabila kondisinya sudah salah di awal, tentu tidak akan ada terjadi statement. Tapi kalau do while, walaupun kondisinya salah karena ditanya di akhir, pasti statement minimal dieksekusi 1 kali. Oke, itu perbedaan mendasar antara while dan do while. Kita langsung saja eksekusi contoh programnya ya teman-teman. Saya copy aja. Kita bisa lihat ya. Oke, ada variabel deret, masukkan jumlah bilangan deret. Oke, ada variabel angka, jumlah angka sama dengan 1. Ya. Kita coba.
inputannya model prom ya, model prom inputannya ini inputannya. Kita coba dulu. Oh, dia ada error sepertinya. Oh, ini ya errornya, sorry. Oke. Ini prom ya, inputan seperti ini bisa teman-teman gunakan prom seperti ini. Kita input, masukkan jumlah bilangan, maka kalau kita input 20, angka yang awalnya 1 itu selama lebih kecil dari 20 karena deret saya isi 20, maka dia akan jumlahkan angka yang tadi 0 jadi 1. Jadi 1 tambah 0 tambah 1 sama dengan 1. Berulang lagi karena angka sudah diinkremen dari 1 jadi 2. Jadi jumlah yang tadi 1 tambah 2, jadi otomatis jumlahnya 3. Oke. Kita lihat kalau kita isi 20 ya. Jumlah deret bilangan 1 sampai 20 adalah 210. Jadi bayangkan kalau matematikawan itu jumlah deret bilangan 2457, wah itu masih pakai kalkulator. Kalau kita nulis berapa? Ya, sudah sampai 10 script dan itu bisa sudah menyelesaikan. Karena pekerjaan berulang-ulang kita kembalikan ke komputer. Kita hanya menyusun script yang melakukan perulangan. Kita tidak perlu yang melakukan perulangan. Kita serahkan komputer melakukan perulangan yang sudah ditentukan sistematikanya seperti itu ya. Oke, ini juga sama. Misalnya, ini udah pakai function ya. Coba kita udah pakai function, ya. Kita coba aja pakai function. Function dengan mekanisme mencontohkan, ya. Saya tutup aja ini supaya nggak ditanya nanti. Function pass, var ada variabel coba sama dengan 1, prom tulisan password yang benar, diperiksa if password Undipa alert selamat datang di Undipa Makassar, langsung keluar dari sistem. Kalau else password Anda salah, if coba sampai 3 kali, ya kan. Oke. Cobanya di increment, periksa selama coba masih kurang dari 3 kali, dia akan eksekusi. Ingat keyword yang benar adalah Undipa. Oke, sekarang kita lihat form isiannya. Di dalam tag HTML-nya form button password ya. Saat button klik, dia akan panggil fungsi pass. Ini ada password, tes, password salah, ulangi, di Penegara salah, sembari salah lagi, password ulangi lagi, maaf kesempatan Anda hanya 3 kali. Oke, kita coba yang benar. Undipa. Oke, selamat datang di Undipa Makassar. Oke, ini ada pop up yang muncul ya, cuma pop upnya saya blokir ya.
seperti itu. Pop-up welcome. Oke. Itu kira-kira contoh penggunaan if ya. Oke. Itu hari ini tentang 3 statement di dalam JavaScript yang merupakan statement dasar dari algoritma, yaitu ada seleksi, ada perulangan, dan ada function seperti itu, dan bisa diterapkan di dalam JavaScript. Ingat, JavaScript adalah sebuah fasilitas di dalam pemrograman web untuk membuat web menjadi lebih dinamis dan interaktif ya. Seperti ingat yang kemarin minggu lalu ada HTML sebagai fondasi struktur data dalam sebuah web page, sedangkan CSS adalah mekanisme untuk membuat web tampak good looking ya, seperti sedangkan JavaScript membuat sebuah web page kita, halaman page HTML kita, page web kita menjadi lebih interaktif dan lebih dinamis. Oke, sampai ketemu di pertemuan pembelajaran daring kolaboratif berikutnya antara Universitas Dipa Makassar dan Universitas 10 November Papua. Terima kasih.